Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini Ana mau menjelaskan bagaimana cara mengi'rab suatu kalimat. Pasti teman-teman bingung ya, i'rab itu apa sih? Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah belajar nahwu pasti paham. Ana kilas balik sedikit ya. Jadi, i'rab ini afwan salah ya. Ini al-i'rabu, ini kelebihan. Al-i'rabu, i'rab, huwa adalah taghyiru, sebuah perubahan akhir kalimat yang ada di akhir kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kalimat itu artinya adalah sebuah kata, satu kata. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu adalah beberapa kata-kata. Kalau di bahasa Arab, beda artinya adalah suatu kata. Ikhtilafil awamil dakhilati. Karena adanya perbedaan amil yang masuk, alaiha di dalamnya, lafzun atau taqdiran, baik secara lafaz maupun secara kira-kira. Jadi intinya i'rab itu adalah dari suatu kalimat ini akhirnya itu ada perubahan. Bisa dia ada 4 keadaan. Bisa keadaannya marfu', keadaannya mansub, keadaannya majrur, maupun keadaannya majzum. Tergantung amil yang masuk atau tergantung keadaannya dia apa. Makanya itu dinamakan i'rab. Kan kalau misalnya kita di kitab gundul, kitab Arab gundul tuh yang nggak ada harokatnya, pasti kita bingung. Ini sebenarnya dibaca kana Muhammadun, atau kana Muhammadan, atau kana Muhammadin ya. Kita bingung kan, apa yang dibacanya? Nah, dengan kita belajar nahwu, kita bisa mengikrot, kita bisa tahu bahwa ini dibacanya kana Muhammadun, bukan kana Muhammadin, bukan kana Muhammadin. Apa alasannya? Nah, inilah dinamakan i'rab. Ada sebab kenapa dia dibacanya marfu, kenapa dia dibacanya mansub, dan kenapa dia dibacanya majrur. Kita langsung saja ya, teman-teman. Nah, di sini Ana buat kalimat حينما كان النبي يتعبد في غار حراء على عادته. Nah, kita jelaskan dari hinama terlebih dahulu. Jadi, hinama itu memiliki arti ketika. Hinama itu apa sih? Hinama itu kalau dalam nahwu posisinya adalah zorof zaman. Nah, zorof zaman itu apa ya? Zorof zaman itu adalah suatu kata yang menunjukkan posisi waktu. Bisa ketika, bisa saat itu, bisa hari itu, bisa jam ini, bisa sekarang, bisa nanti. Pokoknya dia adalah suatu kata yang menunjukkan posisi waktu. Itu adalah dinamakan zorof zaman. Keadaannya apa sih? Keadaannya si hinama ini adalah mansub. Di mana mansubnya ini karena dia adalah zorof. Tandanya dengan apa? Tandanya dengan fathah. Hina. Adapun ma ini adalah mazaidah. Kenapa dia dikatakan mazaidah atau mak tambahan? Dikarenakan orang-orang Arab apabila mengatakan hina ketika kemudian bertemu dengan fi'il madhi, dia nggak langsung bilang hina kana. Pasti dia selalu menambahkan ma. Hina ma kana. Jadi memang sudah kebiasaan orang-orang Arab.
Seperti itu pembicaraannya gitu. Makanya di sini maknya ini disebut adalah ma zaidah. Untuk lebih jelasnya, Ana pakai penulisan satu lagi. Nah, di sini. Di sini adalah hinama. Di mana hina ini adalah dzaraf zaman, keadaannya mansub karena dia dzaraf, tandanya dengan fathah, dan ma di sini adalah ma zaidah, yaitu ma tambahan. Dikarenakan hina ini bertemu dengan fi'il madi, maka dia ditambahi ma. Hinama kana nabiyyu. Bisa dipahami ya teman-teman. Kita balik lagi. Adapun kana di sini adalah fi'il madi, artinya telah terjadi. Apa sih fi'il madi itu? Fi'il madi adalah kata kerja yang sudah terjadi, kata kerja yang lampau, yang sudah dilakukan. Itu adalah fi'il madi. Nah, di sini kana berarti artinya telah terjadi karena dia sudah lampau, sudah dilakukan gitu ya. Nah, fi'il madi ini pasti dia selalu mabni. Mabni itu apa sih? Pasti teman-teman bingung ya mabni itu apa gitu. Mabni itu adalah satu kata yang dia tetap dan tidak akan berubah. Jadi di i'rab ini memiliki dua, yaitu dia bisa mu'rab dan bisa mabni. Adapun mu'rab itu ya seperti ini. Hina, dia keadaannya mansub, tandanya dengan fathah. An-nabiyyu, dia marfu', tandanya dengan dhammah. Ghori, dia majrur, tandanya dengan kasroh. Itu adalah mu'rab. Dia tuh akhir katanya itu berubah-berubah. Bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasroh, bisa sukun. Tergantung keadaannya apa. Gitu ya. Nah, ada pun fi'il madi, dia tuh mabni. Dia tidak akan pernah berubah. Walaupun dia keadaannya mungkin sebagai maf'ul, atau dia mungkin kemasukan amil nasab, amil jazm, atau kemasukan harfu jar, dia tidak akan berubah. Tidak akan misalnya fi kani. Tidak akan mungkin dia menjadi seperti itu karena dia mabni tetap. Walaupun dia kemasukan huruf jar sekalipun, dia tetap mabni. Nggak berubah. Mabninya dengan apa? Alal fathi. Nih, dengan fathah. Kana. Jadi nggak ada dia berubah jadi kani atau jadi kanu. Tidak ada karena dia adalah fi'il madhi dan dia selalu mabni. Jadi karena itu apa teman-teman? Karena itu adalah fi'il madhi di mana dia posisinya mabni. Tandanya dengan apa? Tandanya dengan fathah. Artinya telah terjadi. Adapun an-nabiyyu ini adalah isim dari si kana. Kenapa dia isim dari kana? Karena kananya ini membutuhkan isim. Begitu. Jadi dia menceritakan sesuatu di mana dia membutuhkan isim. Karena ada beberapa fi'il itu yang membutuhkan isim. Contohnya, makan. Makan apa? Makan nasi. Nah, isim mana? Nasi. Kata fi'ilnya apa? Makan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Adapun an-nabiyyu ini isim dari si kana, keadaannya apa ya? Keadaannya itu dia marfu. Tandanya dengan apa? Kita bisa tahu dia marfu. Tandanya dengan domah. An-nabiyyu. Tuh. Kenapa dia tidak an-nabiyyi, an-nabiyya? Yang pertama karena dia isim mufrad. Dia tunggal. Dia tidak ada penambahan wawu dan nun di belakang maupun ya dan nun di belakang. Karena dia isim mufrad tunggal, dia hanya satu. Kemudian yang kedua, an-nabiyyu ini tidak kemasukan harfu jar, tidak kemasukan amil nasab, tidak kemasukan jazm juga. Jadi dia masih asli. Makanya dia keadaannya marfu. Kalau dia kemasukan harfu jar saja, pasti dia berubah. Misalnya kemasukan ala, ala nabiyyi. Berubah tuh, dia jadi majrur.
majrur dari si ala. Ya, jadi an-nabiyyu itu dia adalah isim, keadaannya marfu, tandanya dengan dhammah. Ya, teman-teman ya. An-nabiyyu isim, keadaannya marfu, tandanya dengan dhammah. Nah, artinya apa? An-Nabi ini adalah merujuk ke Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Nah, di sini ada yata'abbadu. Yata'abbadu ini adalah fi'il mudhari'. Apa sih fi'il mudhari' itu? Nah, jadi teman-teman, fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang sedang dilakukan. Kalau fi'il madhi yang sudah dilakukan, kalau fi'il mudhari' itu yang sedang dilakukan. Nah, di sini yata'abbadu, yaitu sedang beribadah. Siapa yang sedang beribadah? Nabi Muhammad. Tuh, apa sih keadaannya ya ta'abadu ini? Dia keadaannya marfu, tandanya dengan dhammah. Nah, kenapa? Kok dia marfu sih? Kok kenapa enggak ya ta'abada? Kenapa tidak ya ta'abad gitu? Kenapa? Karena dia masih asli, dia tidak kemasukan amil nasab, tidak kemasukan amil jazm. Coba aja dia kemasukan lan. Yang salah satu dia adalah amil nasab, lan. Pasti dia berubah. Lam yata'abbada. Tapi karena dia tidak ada amil nasab maupun amil jazm, atau lam yata'abbad, amil jazm, maka dia akan berubah akhir katanya. Tapi karena dia masih asli, tidak memasukkan amil, maka dia masih keadaannya marfu, tandanya dengan dhammah. Artinya sedang beribadah. Nabi Muhammad sedang beribadah. Jadi, yata'abbadu itu apa teman-teman? Yata'abbadu itu adalah fi'il mudhari, keadaannya marfu, tandanya dengan dhammah. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut, fi. Fi itu harfu jar. Harfu jar atau huruf jar. Huruf jar itu pasti teman-teman udah tahu ya. Mama di depan, maro'a di belakang, fi di dalam, ala di atas, dan seterusnya. Pasti teman-teman sudah pernah tahu ya, kalau yang sudah pernah belajar huruf jar itu, pasti udah tahu kan. Nah, adapun huruf jar ini, dia juga keadaannya mabni. Mabninya tandanya dengan sukun. Walaupun dia misalnya kemasukan apa atau posisinya di mana, dia tetap tidak akan berubah. Dia tetap akan menjadi fi, tidak mungkin jadi fai atau jadi fui, itu tidak akan mungkin. Karena dia adalah huruf jar. Huruf jar itu dia mabni, tetap tidak akan berubah. Mau keadaannya apapun, mau kemasukan apapun, dia tetap mabni. Nah, jadi fi itu apa teman-teman? Huruf jar, keadaannya mabni, tandanya dengan sukun. Lanjut, ini artinya di ya. Kita lanjut. Gori. Gori ini artinya dia adalah majrur dari huruf fi ya. Tandanya tanda majrur ini dengan apa? Dengan kasroh. Gori. Nah, adapun si gori ini dia memiliki dua posisi. Selain dia majrur dari si fi, ya kan? Dia juga sebagai mudhof. Nah, mudhof nilai itu apa sih? Itu ya. Pasti teman-teman masih bingung kan? Nah, kilas balik sedikit aja ya. Mudhof ilahi itu adalah di mana dua kata yang saling bersandar namun memiliki satu makna. Contoh di sini gua hero. Ya kan? Dia dua kata tapi sebenarnya satu makna itu. Atau misalnya Rasulullahi. Rasul itu Rasul, Allahi itu mudhofun ilaihi. Rasulnya Allah. Atau misalnya buku Muhammad, Kitabu Muhammadin, dan seterusnya. Atau kalamullahi. Kalamu itu mudhof, Allahu itu mudhofun ilaihi. Jadi dia adalah dua kata yang saling bersandar namun memiliki satu makna. Itu adalah mudhofun ilaihi. Nah, di sini dia posisinya sebagai mudhof. Adapun teman-teman harus tahu ya, mudhofun itu, mudhof itu dia
aturannya tidak boleh bertanwin. Dia bisa menjadi fathah atau kasroh atau domah, tapi dia tidak boleh bertanwin. Itu adalah ciri dari mudhof. Adapun hiroin itu adalah mudhofun ilaihi dari si wori. Keadaannya majrur, tandanya dengan kasroh. Nah, kalau mudhof tadi dia tidak boleh bertanwin, tapi dia boleh fathah, kasroh, atau dhammah. Nah, adapun si hiroin ini, setiap mudhofun ilaihi itu pasti keadaannya selalu majrur. Kenapa? Kok selalu majrur ya? Memang seperti itu kaidahnya. Jadi kalau mudhaf itu tidak boleh bertanwin, kalau mudhafun ilaihi itu dia harus selalu majrur. Adapun majrurnya tergantung keadaannya. Kalau misalnya seperti hiroin ini, ya karena dia isim mufrad, dia bukan isim alam, maka dia tandanya dengan kasroh. Kalau misalnya isim alam, misalnya kita Bu Ahmadah. Loh, kenapa tidak kita Bu Ahmadi? Ya karena dia mudhafun ilaihi majrur, tetapi dia isim alam. Isim alam itu dia majrurnya tandanya dengan fathah. Ya, teman-teman nanti bisa cari tahu sendiri ya, kenapa dia bisa jadi fathah, tidak kasrah gitu ya. Ini hanya kilas balik. Kita ulang. Jadi gori ini memiliki dua posisi di mana dia sebagai majrur dari huruf fi, tandanya dengan apa? Majrurnya dengan kasroh. Dia juga sebagai mudhof. Makanya dia tidak bertanwin, tidak gorin gitu. Kemudian dia kenapa ini dia dibacanya hiroin, kenapa dia tidak dibaca hiroan atau hiroun? Dikarenakan dia adalah mudhofun ilaihi dari si gori. Setiap mudhofun ilaihi pasti selalu keadaannya majrur. Kenapa dia tidak hiroan? Karena dia bukan isim alam. Ya, teman-teman. Lanjut. Selanjutnya ada ala. Ala itu adalah harfu jar. Ya, kita sudah tahu ya, teman-teman. Harfu jar itu pasti selalu mabni. Mau dia posisinya gimana pun, mau dia kemasukan amil apapun, dia tetap tidak akan berubah. Ala ya ala, nggak mungkin jadi ali, nggak mungkin jadi alu gitu. Pasti dia selalu jadi ala, artinya di atas. Tandanya dengan apa mabninya? Tandanya dengan sukun. Oke, lanjut. Adatihi, artinya kebiasaannya. Nah, di sini adati ini adalah majrur dari si ala, tandanya dengan kasroh, adati. Dia juga memiliki dua posisi seperti gori. Nah, di sini adati ini selain dia majrur dari ala, dia juga sebagai mudhof. Makanya dia nggak bertanwin. Nah, gitu ya. Terus mudhofun ilaihinya mana? Mudhofun ilaihinya ini adalah di domir hi. Nah, jadi hi ini adalah mudhofun ilaihi dari si adat, tetapi dia keadaannya majrur. Makanya dia tidak ada tiha, ada tihu, tapi ada tihi. Dikarenakan mudhofun ilaihi keadaannya selalu majrur. Mudhof tidak boleh bertanwin. Mudhofun ilaihi harus keadaannya majrur. Jadi dipahami ya teman-teman. Jadi intinya dalam materi hari ini yang bisa kita ketahui adalah di sini adalah dzaruf zaman. Tadi kita sudah menjelaskan yaitu sebuah kata yang menunjukkan posisi waktu. Kemudian di sini ada fi'il madi, itu kata kerja lampau. Kemudian di sini juga ada fi'il mudhari, kata kerja yang sedang dilakukan. Kemudian di sini ada harfu jar, di mana teman-teman pasti sudah tahu ya huruf jar itu apa saja. Kalau Anda tahu ya bisa kilas balik belajar lagi nahwu. Nah, adapun di sini kita juga sudah mempelajari tentang majrur. Kita juga sudah mempelajari tentang mudhof, mudhofun ilaihi. Sebenarnya mudhof, mudhofun ilaihi itu dia punya saingan. Saingannya itu biasanya nat, man, out. Tapi kita belum belajar. Kita belum taruh
sebuah kalimat yang mengandung naat man'ut. Ya, beda sih. Kaidahnya saja berbeda. Tapi ya mudhof ilaih itu saingannya sih naat man'ut. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa Anda jelaskan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya atau tulisannya gak jelas gitu ya. Mohon dimaafkan karena keterbatasan Ana dan hanya segitu yang bisa Ana berikan. Fatahallahu alaik wa nafa'allahu bikal ummata wal islam. Syukran ala ihtimamikum. Semoga ilmu yang Anda berikan ini bisa bermanfaat. Ya, sebenarnya sih ini hanya kilas balik bagaimana kita mengikrab suatu kalimat. Jadi teman-teman yang sudah pernah belajar nahwu, kilas balik aja, mengingat, murojaah, gitu. Bagi teman-teman yang belum pernah belajar nahwu, monggo bisa belajar dari dasar dulu, seperti dari jurmiyah dulu, nanti naik tingkat gitu, supaya nanti kalau teman-teman misalnya mau belajar atau mau baca kitab Arab yang tidak ada harokatnya atau Arab gundul, jadi kita bisa paham. Selain kita harus paham arti bahasa Arabnya, kita juga paham kaidah nahwunya. Jadi kita bisa baca kenapa dia tidak kanan nabiya, tidak kanan nabi. Tuh. Kenapa tidak dia vigorin heroin atau dia vigoro heroin? Kenapa? Karena semua itu dia memiliki kaidah. Jadi kita bisa tahu bahwa kita menyebutkan vigor heroin itu dia memiliki alasan. Sebab kenapa dia dibaca seperti itu. Itulah yang dinamakan ya. Oh. Oke, teman-teman. Sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.